Iya. Tapi sudah dicatat kok. Tenang saja. Tenang, tenang. Tapi besok jangan lupa bayar ya. Iya, iya. Nah terus sekarang catatannya sudah berapa banyak? Oh, lupa. Wah, untung mbok nanti orang baik. Perempuan ulet, tinggal sendiri di rumah, buka toko warung sendiri. Anak-anaknya sudah berumah tangga semua dan tidak tinggal di sini. Bu, suaminya Mbok Nak itu siapa toh? Bu, ditanya kok malah diam saja. Suaminya Mbok Nak itu siapa? Walah. Nah, Sumina. Nak dulu teman kita bukan di madrasah. Iya, nah itu Yasmina. Terus suaminya Mbak Sumina itu siapa? Oh, siapa Sumina itu teman ayahmu dong. Oh alah bu, Mbaknya Sumina teman satu kelas ibu aku masih di madrasah. Yang suaminya temannya ayahku itu namanya siapa? Lah, bingung tak? Sama aku juga bingung. Mas bu, tak berangkat dulu. Soal telat, bisa kena surat mandornya. Ya Allah, Mas. Kamu sudah pulang. Kamu mau makan atau mandi dulu? Kamu baik-baik saja kan di sana? Kamu pasti capek kerja seharian di tambang nikel itu. Iya, dia anakmu, anak kita, Mas. Lihat, sekarang dia sudah perawan. Cantiknya sama seperti aku kan? Aku masih ingat waktu dulu kita masih pacar-pacaran. Iya, di sini. Kamu tidak lupa kan? Pohon ini dulu masih kecil. Kita yang pernah sebagai bukti berseminya cinta kita berdua, Mas. Kamu dulu bilang, nanti kalau kita sudah menikah dan punya anak perempuan, aku ingin namanya Mutia, yang Artinya mutiara ayah. Keren. Loh, kok kamu bisa tahu dong? Iya, saya bisa tahu karena ibu sudah mengatakan itu berkali-kali. Oh, iya loh, ibu lupa. Oh, iya Mas, anakmu sekarang sudah bekerja di pabrik kayu tempat dulu saya bekerja. Iya, setelah kamu berangkat. Dulu saya bekerja di pabrik itu, tapi cuma pagi-pagi di bagian dapur. Belum sampai udah lulus SD, saya malah disuruh kerja di rumah. Bersih-bersih rumah saja kata juraganku. Ya sudah, saya malu. Oh, saya malah bisa merawat dan menjual pohon cinta kita setiap hari. Lihat, pohon ini masih berdiri gagah seperti kamu, Mas. Gagah seperti kamu, Mas. Gagah dari mananya toh bu? Pohon sudah mati kering kerontang mau ambruk kayak gitu kok dibilang gagah. Mbak sudah toh bu. Pohon itu pun sudah membuktikan bahwa yang dulunya bersemi sekarang sudah mati. Besok saya potong saja pohonnya, dijadikan kayu bakar untuk masak nasi. Biar ibu di rumah saja, tidak perlu menunggu pohon yang sudah mati di sini. Kalau pohonnya kamu potong, terus aku tinggalnya bagaimana? Wes sembuh bu. Yang penting ibu itu sehat di rumah saja, tidak di sini. Tidak mau. Pokoknya setiap hari menjelang senja, saya akan tetap di sini. Seperti apa yang dikatakannya dulu sebelum pergi. Sayang, tunggu aku di sini saat senja datang ya. Bu, aku mohon, mulai saat ini dan seterusnya, hentikan hayalanmu tentang kedatangan ayah seperti itu.
Dan jangan lagi kau ceritakan apapun tentang ayah. Loh, memangnya kenapa? Karena ayah tidak akan pernah datang dan pulang. Ayahku pasti akan datang. Dia berjanji akan datang saat ini. Dan aku pun berjanji akan menunggunya di sini. Mau sampai kapan, Bu? Sudah tak terhitung lagi banyaknya senja yang terlewati. Di sini, di tempat ini. Dari dulu aku masih dalam kandungan. Sampai sekarang, ayah tidak juga datang, Bu. Ayahmu laki-laki yang baik dong. Ayahmu tidak pernah berbohong. Dia pasti akan datang menepati janjinya. Dia adalah laki-laki pilihan ibu. Dia bukan pilihan orang tua. Seperti yang terjadi pada kebanyakan gadis-gadis di desa ini. Paksa menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Nanti orang-orang pasti kenal sendiri. Masa cepat bercerai dong. Lihat itu, sawahnya berhektar-hektar. Ternak sapi kambingnya berekor-ekor. Sandangannya halusan terus. Tumpahannya kendaraan bermotor. Tapi apa arti semua itu? Kalau tidak ada rasa cinta, ayahmu adalah orang yang rajin bekerja di sawah dan di ladang miliknya sendiri, bukan milik orang tuanya. Ayahmu itu orang yang baik dong. Dia tidak pernah punya prasangka buruk terhadap orang lain. Apalagi kepada saudaranya sendiri. Dulu, tempat ini adalah milik ayahmu. Andai kata dulu setelah kami menikah, saudara dari ayahmu tidak berbohong dan menjual semua sawah dan ladang milik ayahmu ini untuk berjudi. Pasti ayahmu masih di sini bersama kita, loh. Tidak perlu jauh-jauh mencari nafkah untuk keluarganya. Ayahmu orang yang baik dong. Dia pasti akan datang pada saat senja. Iya, Bu. Iya. Tapi kenapa saat senja? Kenapa tidak tengah malam, dini hari, pagi buta, siang bolong? Kenapa harus senja? Karena senja bukanlah akhir. Senja adalah permulaan. Sudahlah, Bu, saya tak berangkat kerja. Nanti kalau si senja itu sudah lewat, Ibu jangan lupa pulang ke rumah. Tiap hari dari pagi kau sudah di sini. Mutia, memangnya kamu tidak rindu ayahmu sedikit pun? Rindu? Apanya yang saya rindukan, Bu? Aroma bau keringatnya saja saya tidak tahu. Mendengar marah anak gadisnya saja tidak pernah. Memegang tangan ini di pinggir sawah setiap sore, belum pernah saya rasakan. Bagaimana saya bisa rindu, Bu? Masa kamu tidak yakin ayahmu akan datang? Maaf, Bu, aku tidak punya ayah. Bagiku, dia hanya laki-laki yang menebar benih pada rahim ibuku. Mutia, kau tidak akan bicara seperti itu saat mendapati ayahmu datang saat senja.
saja akan membuatmu lebih tenang menjalani hari-harimu. Biarlah aku di sini menjalani hari-hariku untuk menunggu senja. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bermaksud untuk menampilkan perasaan ibu yang sudah bertahun-tahun tersimpan. Aku hanya ingin bangkit dan jalani hidup ceria bersamamu tanpa bayang-bayang ayah. Bu, aku kan sudah bekerja dan juga sudah dewasa. Nanti kalau aku sudah menikah dan punya rumah sendiri, ibu ikut aku ya. Ikut kamu? Hah? Kamu mau nikah? Memangnya ada yang mau sama kamu? Gadis yang suka kentut di sembarang tempat. Tidak, Bu. Aku sekarang sudah terbiasa untuk pada tempatnya. Iya toh. Ibu baru tahu alasannya kenapa kamu suka bawa kantong plastik. Ternyata untuk tempat kentut toh. Iya. Memangnya kamu mau menikah dengan siapa? Sebenarnya sudah ada, Bu, tapi tidak mendapat restu. Ya sudah, tidak jadi saja. Loh, tidak mendapat restu? Siapa yang berani menghalangi anakku untuk menikah? Siapa? Istri dan cucu-cucunya, Bu. Loh, berani sudah kakek-kakek? Iya. Walah. Tidak, Bu, hanya bercanda. Walah, tak gemblok. Jadi besok kalau aku sudah menikah dan punya rumah sendiri, pokoknya ibu harus ikut aku. Titik. Gak apa-apa, Dok. Kalau kamu menikah dan punya rumah sendiri, ibu di sini saja menunggu ayahmu datang. Jangan lupa, belum menikah. Mintalah restu di tempat ini saat senja. Ibu bisa menikmati senja di mana saja bersamamu. Asal tidak di sini lagi, Bu. Tidak mau. Ibu di sini saja. Senja di sini tidak bisa digantikan dengan senja-senja yang ada di tempat lain. Mengapa ibu harus menunggunya seperti ini? Menunggu seseorang yang tidak jelas dan tidak pasti kapan ia
janji